Mahkamah Konstitusi juga berbohong gitu, karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar Undang-Undang Dasar? Mungkin tidak tuh, tapi dia memaksa anaknya yang masih sebetulnya masih balita dalam politik itu masuk dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, gini nih, sorry. Kalau kita bicara masalah Mas Gibran, Bapak bilang dia masih terlalu muda untuk politik. Memang umurnya akhirnya direndahkan, saya. Tapi kalau kita melihat luar negeri kan juga banyak politicians yang leaders, politik juga masih muda. Tapi dia tidak melalui fasilitas istana. Kan bedanya begitu kan. Banyak politisi yang muda di situ, tapi dia debat dari awal itu. Masuk ke kampus, berupaya untuk drive ideas politics of hope. Ini kita tahu dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi itu dikendalikan. Yang sekarang dibicarakan di film yang viral itu kan, dirty votes. Nah, asumsi saya di belakang dirty votes ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya the mastermind yang adalah presiden. Kan itu intinya kan. Jadi kita lihat satu sinopsis dari politik yang isinya adalah kecurigaan, minimal kecurigaan kalau nggak mau disebut kecurangan. Kalau kecurangan kita tunggu angket komite ini. Bapak merasa di dunia politik Indonesia sekarang ini siapa the mastermind, bukan puppets-nya? The mastermind adalah sistem itu. Sistem yang kita sebut kong kaling kong di dalam antara politisi dan the so-called oligarki itu. Tetapi sebetulnya ini sistem presidensial, maka the mastermind adalah presiden. Kan presiden punya kekuasaan untuk membatalkan semua permainan kotor kan? Oke. Ya. Pertanyaan saya gini, ini saya tidak tahu, saya mau tanya Pak Rocky. Di belakangnya presiden, apakah ada mastermind? Ada, mungkin banyak dukun di situ. Sebab ketika orang nggak bisa jelasin lagi, seolah-olah di belakang presiden masih ada seseorang, ada super mastermind, dan ada meta mastermind, etc. itu sampai ke akhirat misalnya kan. Tapi kita mesti berhenti pada satu prinsip, ini sistem presidensial. Maka menurut konstitusi, seluruh pertanggungjawaban apapun itu harus pada presiden kan. Tapi nanti orang bilang Jokowi lagi, Jokowi. Ya memang Jokowi presidennya kan. Oke, kalau misalnya contohnya, saya tahu kan Pak Rocky kemarin ada criticize Pak Jokowi, ya kan? Dan mungkin ada salah seorang yang suka kritik Pak Jokowi. Tetapi despite Pak Rocky mengkritisize dia, kita melihat bahwa publik punya opini terhadap Pak Jokowi itu benar-benar sangat luar biasa tinggi. Betul. Mungkin one of the highest gitu loh. Nah, Bapak bisa menjelaskan nggak sih, kalau misalnya contohnya orang merasa Pak Jokowi itu udah benar-benar curang atau dan lain sebagainya lah, ya kan? Kenapa sih publik